Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inse Chamber. Berikut ini adalah bab 7 untuk SMP kelas 7 garis dan sudut. Sebelum kita mulai pembahasan, ya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Klik like, subscribe, and share. Ini saya ambil dari Matematika BSE ya. Kurikulum 2017. Kurikulum 2013, revisi 2017 ya. Ini tahun revisinya. Jadi ini masih relatif baru ya untuk SMP kelas 7 semester 2. Oke. Kita langsung menuju ke halaman 110. Ini adalah babnya. Nah, ini 110 itu halaman versi PDF-nya ya. Bab 7 ya, materinya adalah garis dan sudut. Oke. Di sini apa ini? Meja biliar ya atau bola sodok. Ini bolanya sodok del akan memantul membentuk sudut tertentu. Oke. Itu ilustrasinya. Gambar di atas mendeskripsikan permainan biliar. Ya, coba gunakan busur derajat untuk mengetahui sudut A, B, C, dan D. Rasanya kalian sudah diajarkan kan di SD dulu bagaimana cara menggunakan busur. Jadi tidak kita bahas lagi. Pada gambar sangat jelas ketika bola putih disodok mengarah pada bantal meja. Ya, biliar di titik C, del, lalu memantul membentuk sudut. Ya. Pertanyaan yang muncul tentu adalah arah pantulan bola putih. Apakah pantulan bola putih mengarah pada titik A atau B untuk mengenai bola nomor 8. Jadi ini ada bola nomor 8. Ini mau diarahkan kemana ini? Ya, disodok ke sini, dia akan memantul ke sini, terus akan memantul ke sini. Apa disodoknya ke sini, agak ke sini, memantul ke sini, terus memantul ke sini? Ya, apakah disodoknya ke sini saja, terus langsung memantul ke sini? Nah, banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan untuk memasukkan bola nomor 8 ini ke lubang ya. Ini detailnya kalian baca sendiri ya. Kita langsung saja. Kata kunci dalam bab ini adalah titik, garis, bidang, sudut, sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut sehadap, sudut berseberangan, sudut bertolak belakang, melukis sudut, dan membagi sudut ya. Kita lanjut langsung. Nah, garis dan sudut ini nanti dibagi menjadi ada garis, ada sudut ya. Garis sendiri adalah hubungan antar garis, membagi garis, kedudukan dua garis, perbandingan segmen garis, ya. Sudut ada ukuran, hubungan antar sudut, melukis sudut, sudut berpenyiku dan berpelurus, sudut bertolak belakang, dan sudut pada dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ya, kita lanjutkan. Nah, hero kita adalah Euclides. Euclides adalah disebut sebagai bapak geometri. Merupakan ahli matematika pada zaman Romawi kuno. Wah, jadul sekali ini ya. Bukunya yang berjudul Elements merupakan karya geometri terbesarnya hingga saat ini, digunakan sebagai acuan dasar ilmu-ilmu geometri. Ya, sampai sekarang ya hasil pemikiran dari Pak Euclides ini masih dipakai. Ini memang jos gandos Pak Euclides ini. Euclides menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam bukunya beliau menyatakan aksioma, pernyataan-pernyataan sederhana yang membangun semua dalil tentang geometri. Berdasarkan aksioma-aksioma tersebut, contoh dari aksioma Euclides adalah, contohnya ini ya, ada satu dan hanya satu garis lurus, hanya ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis tersebut melewati dua titik. Jadi dengan kata lain, dari dua titik hanya bisa dibuat satu garis, ya. Garis lurus tersebut melewati dua titik. Buku-buku karangannya menjadi hasil karya yang sangat penting dan menjadi acuan dalam pembelajaran ilmu geometri. Bagi Euclides, matematika itu penting sebagai bahan studi dan bukan sekedar alat untuk mencari nafkah. Ketika beliau memberi kuliah geometri pada raja, Baginda bertanya, tak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri? Euclides menjawab, bagi raja tidak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Setiap orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila
ia sedang belajar. Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik adalah kita harus mampu berbagi ilmu ya. Euclid juga nggak pelit ilmu, dia membagi bahkan bikin buku kita ya, agar kita itu bermanfaat untuk orang lain ya. Kita ini manusia yang lemah tapi berakal. Jika tidak menggunakan akal pikiran kita semaksimal mungkin, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Oke, lanjutnya baca sendiri. Kita harus punya tekad semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita masa depan agar menjadi generasi yang cerdas dan tangguh. Lanjut langsung pada materi garis dan sudut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari garis ya. Di sini ada apa? Orang menyalakan lampu senter pada temannya. Terus ini ada garis-garis pada kota harta karun. Nah, ini adalah garis pada sebuah jembatan, itu bentuk garis lurus juga ya. Nah, ini adalah seseorang yang sedang menggunakan alat yang berupa busur ya ini ya, untuk melihat mungkin sudut elevasi atau ya, dan seperti itulah. Intinya orang ini sedang menggunakan peralatan matematika untuk praktek sehari-hari. Di sini ada rel kereta api ya. Kedua rel kereta api ini sejajar, tidak akan pernah ketemu. Wah, kalau ketemu bisa kecelakaan ya. Oke. Mari kita fokus pada gambar 71A, perhatikan cahaya yang memancar garis lurus, garis kuning ya. Ini adalah cahaya memancar garis lurus. Oke ya. Jembatan berperan sebagai pengumpul udara, dipisahkan oleh sungai sisi kiri, sungai A dan titik B merepresentasikan sisi kanan sungai. Ini intinya garis lurus juga lah, kalian baca sendiri detailnya ya. Kita langsung pada hubungan antar garis. Ya biar gak terlalu panjang. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, undefined terms. Antara lain titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut. Perhatikan gambar berikut, ini adalah titik. Titik adalah nokta kecil, ya, dot ya. Garis, ya ini adalah seperti ini, ya. Biasa kita definisikan sebagai hubungan titik-titik yang membentuk untaian lurus ya. Kalau garis lurus, untaiannya lurus. Ya, bidang atau bidang alfa atau KLM ya, seperti ini bidang ya. Apabila ada 3 titik yang satu bidang berarti ketiga titik itu ya berada di atas bidang itu ya, kayak titik di atas kertas gitu. Oke. Mungkin nanti di bawah ada penjelasannya, jadi saya nggak usah mendahului. Representasi titik A, garis G, dan bidang alfa. Oke, kita akan baca detailnya. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang, lebar, dan tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik ya til gitu aja. Ya, titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Ini adalah simbolnya, bisa bulat, bisa kotak. Intinya noktah til gitu aja. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital biasanya. Bisa A, B, C, dan sebagainya. Apakah harus? Tidak harus juga biasanya ya. Diberi nama dengan huruf kapital. Adapun garis direpresentasikan oleh garis lurus dengan 2 tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Bisa diperpanjang sampai ke sana sekali, ini ke bawah sekali gitu ya. Intinya panah itu artinya menuju tak terhingga. Oke. Sebuah garis hanya dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya K kecil, L kecil, M kecil, dan sebagainya. Biasanya seperti itu ya. Kalau titik adalah huruf besar, kalau garis biasanya huruf kecil. Oke. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Ya. Pada gambar 7A, bidang alfa memiliki luas tak terbatas, luas sekali. Ya, ini adalah sebagian dari bidang datar itu, ya, yang bisa kita gambar pada buku. Kita lanjutkan. Salah satu diantaranya adalah konsep letak suatu titik. Salah satu diantaranya konsep letak suatu titik pada suatu garis pada suatu bidang atau pada suatu bidang. Ini kita akan baca hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam 2 kondisi. Pertama, titik terletak pada garis. Ya, terletak pada garis. Dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Jadi ada 2 hubungan ini. Titik tersebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Ya, gambar 7.3 ini adalah menyebutkan pada titik terletak pada garis. Titik A terletak pada garis L. Ya, berikut perhatikan hubungan antara
titik dan garis. Pada gambar 7.3a memperlihatkan titik A terletak pada garis L. Sedangkan gambar B ya memperlihatkan letak titik B ini di luar garis L, jadi tidak pada garis. Ya, ini rasanya mudah ya. Kita lanjutkan aja sekarang hubungan antara titik dan bidang. Keadaan di atas berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Perhatikan gambar 7.4. Titik D terletak pada bidang beta. Nah, ini bidang alfa. Nah, titik D ini tidak terletak harusnya ya. Titik terletak pada bidang atau titik menjadi bagian bidang. Perhatikan 7.3, titik DO tidak ya. Titik D tidak terletak pada bidang beta ya, tidak terletak pada bidang. Mungkin mengambang di atasnya atau ada di bawahnya, kita nggak tahu ya. Kalau ini C ini titik terletak pada bidang. Ya, hubungan antara garis dan bidang sekarang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak terletak pada bidang, dan garis tersebut menembus bidang. Ya, ini adalah contoh garis yang terletak pada bidang. Jadi seluruh garis itu tergambar di bidang, bisa digambarkan di bidang. Ya, kalau garis di luar bidang, berarti garis itu keseluruhannya ada tidak sama sekali tidak bersentuhan dengan bidang. Ya. Ya, ini garis menembus bidang, garisnya itu menembus bidang. Ya, seperti ini jarum ditembuskan pada kertas gitu ya. Nah, sekarang titik segaris. Titik-titik segaris, 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Contohnya titik A dan titik B sama-sama terletak pada garis L. Ya, oke, itu adalah titik yang segaris. Oke, kita akan lanjutkan titik sebidang sekarang. Titik sebidang adalah titik yang terletak pada bidang yang sama. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Ya, titik C dan D. Misalnya kalian memberi nokta pada kertas C dan D, itu pasti pada bidang yang sama, yaitu bidang kertas itu. Ya, tapi kalau C-nya di kertas kalian dan D-nya di kertas teman kalian yang lain, ya itu enggak satu bidang atau belum tentu satu bidang. Kalau sama-sama bidang itu kalian letakkan di meja, ya berarti satu bidang, yaitu bidang meja. Ya, oke. Titik sebidang itu disebut koplanar. Ya, ini titik terletak segaris dan namanya kolinier. Jadi kalian juga harus menghafalkan nama bahasa Inggrisnya ya, kolinier dan koplanar. Ya. Sekarang ini adalah garis AB. Perhatikan pada gambar 71A dan B. Ya. Wah, 71 di atas sekali. Mana 71? Wah, ke atas sekali. Ini 7 berapa? 3. Ini 71. Nah, ini A dan B. Oke, perhatikan sebentar. Kita scroll ke bawah lagi. Sampai mana tadi? Sampai sini. Perhatikan kembali gambar 71A dan B. Pada gambar tersebut bahwa terdapat 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis. Segmen garis atau ruas garis dan sinar-sinar garis sinar. Secara geometri ketika pemahaman tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Gambar 78 di bawah ini adalah garis melalui titik A dan B yang disebut sebagai garis AB. Ya, ini cara menamai garis selain B kecil atau A kecil. Biasanya kalau melalui 2 titik, ya, misalnya titik itu adalah A dan B, disebut garis AB. Ini ada panahnya di atas, ada garis yang ada panahnya, ya, panahnya bolak-balik, balik bolak, ya. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tidak terbatas. Ya, gambar 79, gambar di bawah ini adalah ruas garis segmen AB yang disimbolkan AB. Ya, dengan AB merupakan titik ujung ruas garis AB, merupakan bagian dari A dan B. Ini merupakan titik ujung AB. Jadi hanya antara A dan B. Jadi di sininya topinya ini tidak ada panahnya. Kalau ini simbol ini topinya ada panahnya, artinya garisnya tidak terbatas. Ya, di bawah ini tanda panah artinya dapat diperpanjang. Ya,
gambar 79, gambar di bawah ini adalah ruas garis atau segmen garis. Yang di atas tadi apa namanya? 2 titik di bawah ini ada garis yang melalui bidang AB disebut garis AB. Ya, kalau garis AB ya dinotiskan dengan A, B ada topinya yang ada panahnya, ini namanya garis AB. Ya, kalau hanya satu segmen aja namanya ruas garis atau segmen garis. Ya, ruas atau segmen, oke? Itu penting. Pada gambar 7.10 di bawah, ini adalah sinar garis AB. Jadi kalau sinar garis di sini yang terbatas, ke B-nya enggak terbatas. Jadi panahnya hanya menuju yang B. Ya, ini adalah sinar garis disimbolkan AB memiliki titik pangkal di A tetapi tidak memiliki ujung. Ya, adalah sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB. Ini harusnya ada panahnya, ini salah ketik juga. Ya, ini sinar garis dari A menuju ke dari A melalui B, ya, menuju ke tempat air terhingga. Perlu kalian ingat bahwa garis AB sama dengan garis BA. Segmen AB tidak sama dengan segmen BA, tetapi sinar AB dan sinar AB tidak sama dengan sinar BA. Oke. Jadi ini adalah sinar BA dari B melalui A menuju Taingga. Ya. Kalau ini kalau dijumlahkan sinar CB ya dengan sinar CA kalau dijumlahkan menjadi garis AB kan seperti itu. Oke. Kedudukan dua garis. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis, baik itu dua garis sejajar maupun berpotongan. Dua garis saling berimpit pada bidang. Materi ini akan bermanfaat dalam mempelajari materi segi 4 pada bab selanjutnya. Agar kalian dapat memahami tentang materi kedudukan dua garis dengan baik, coba lakukan kegiatan. Ini adalah gambar dua garis terletak pada bidang. Jadi garis A dan B, ya, A yang merah, B yang biru ini terletak pada bidang yang sama. Ya, jadi ini terletak pada bidang alfa. Ya, keterangan garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar. Ya, di sini kalau dilihat jaraknya 3, di sini jaraknya 5. Kalau diperpanjang terus, maka A dan B pasti akan berpotongan. Ya, garis C dan D merupakan dua garis tidak sejajar. Kita lihat di sini panjangnya 1 cm, di sini panjangnya 3 cm. Kalau ini kita perpanjang terus, maka garis merah dan biru ini akan berpotongan. Nah, kalau ini garis E dan F merupakan dua garis sejajar. Kita lihat di sini panjangnya dan di sini jaraknya sama. Ini seperti rel kereta api diperpanjang sampai Jakarta, Surabaya. Wah, ini enggak akan berpotongan ya. Kalau berpotongan, wah salam. Nah, ini garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar ya. Di sini kedua jaraknya sama di bagian sini dan di sini. Ya, garis I dan L merupakan dua garis yang berimpit yang jadi satu. Ya, jadi I dan L itu adalah menempati tempat yang sama. Ini juga merupakan garis berimpit. Ya. Ini kalau ini berpotongan, ya garis M dan N merupakan dua garis yang berpotongan. Ini juga yang tidak sejajar ini pasti akan berpotongan. Oke, nah ini hanya saja ini dilihatkan perpotongannya. Ya, garis O merupakan dua garis yang berpotongan. Ini berpotongan tetapi sudutnya tegak lurus. Kalau ini tidak tegak lurus, ya itu aja bedanya. Oke, keterangan notasi dari dua garis perpotongan adalah silang. Ini notasi garis sejajar ada dua garis sejajar, notasi dua garis berpotongan tegak lurus adalah tegak lurus seperti huruf T kebalik itu. Ya, ayo kita menanya. Kalian sudah mendapatkan fakta-fakta hasil pengamatan. Mungkin kalian bertanya dua hal berikut. Bagaimana cara mengetahui perbedaan dua garis yang saling berimpitan dengan dua garis saling sejajar? Kalau berimpitan menempati tempat yang sama, kalau bersejajar tidak menempati tempat yang sama. Contohnya sejajar ini adalah rel kereta api. Contohnya berimpitan itu mungkin bisa kita gambarkan apa ya, kayak kabel gitu ya, antara isinya dengan kulitnya itu berimpitan dalam satu kabel yang sama ya. Oke. Beberapa banyak garis sejajar berpotongan yang seharusnya ditemukan. Berapa banyak garis sejajar? Seberapa banyak garis sejajar bisa banyak sekali ya. Dan perpotongan yang seharusnya ditemukan. Kalau perpotongan hanya berpotongan di satu titik. Ya, perpotongannya satu titik antara dua garis, tapi kalau garisnya tidak terbatas.
Sekarang coba kalian buat pertanyaan yang serupa menggunakan kata kedudukan, garis, dan seterusnya ini ke guru kalian di sekolah. Oke. Ini adalah contoh. Pada gambar 7.13 menunjukkan contoh pukul jam 12.00. Ya, posisi jarum detik 6 menit pada jam berposisi sama. Nah, ini kedua garis berimpitan namanya. Ya, tidak berpotongan. Jika kita misalkan setiap jarum tersebut sebuah garis, ya hubungan antara kedua garis itu berhimpit. Pemahaman berimpit dalam hal ini terdapat pada satu garis yang menjadi tempat terletaknya garis yang lain. Oke. Ini untuk memahami lebih mudah tentang kedudukan garis, mari kita cermati gambar ini. Ini adalah dua garis yang berpotongan, dan ini adalah tiga garis yang berpotongan di satu titik. Ya. Kita lanjut aja, ini dua garis jajar. Perhatikan gambar 7.15 ya. Garis pada gambar 7.15 berikut menjelaskan tentang sifat-sifat garis yang saling sejajar. Ya, kalau ini tadi ini pada gambar titik P merupakan titik potong yang terbentuk dari dua garis L dan K. Ya, ini kalian baca sendiri ya detailnya. Sekarang sifat-sifat garis sejajar. Sifat-sifat garis yang saling sejajar. Yang pertama, melalui sebuah titik K di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis sejajar dengan garis A. Ya, jadi ini adalah garis A. Terus di luar garis A ini ada sebuah titik namanya titik K. Di titik K ini hanya bisa dibuat satu buah garis yang sejajar dengan garis biru ini atau garis A. Oke. Jika garis C memotong garis A, jika garis C memotong garis A dan A sejajar dengan B, ya A sejajar dengan B, maka garis C pasti memotong garis B. Ya. Jika garis C memotong garis A dan A itu sejajar B, garis C pasti memotong B. Ya. Jika garis A sejajar B, B sejajar C, maka A pasti sejajar C. Ya, jadi kalau A sejajar B, B sejajar C, pasti A sejajar C. Contoh berikutnya, salinlah gambar berikut kemudian buatlah garis yang sejajar dengan titik M. Nah, ini adalah garis M, adalah titik P. Ya, cara mengerjakannya seperti ini kurang lebih. Di sini ada garis, ya, di sini ada titik. Dari titik ini hanya dibuat satu buah garis, ya, yang sejajar dengan garis yang sebelumnya. Oke, kita kembali ke buku lagi. Garis N sejajar dengan M, N sejajar dengan M. Nah, seperti ini ya jawabannya. Perhatikan letak garis pada gambar 7.15. Pada garis ini terbentuklah sebanyak mungkin garis sejajar dan garis yang diberikan pada tabel. Perhatikan letak garis pada gambar 7.16 ya, di bawah ini. Bentuklah sebanyak mungkin garis sejajar dari titik-titik yang diberikan pada tabel. Tabelnya mana? Intinya di setiap titik kita kasih garis yang sejajar ya. Ini garis ini kan sejajar, sejajar, ini sejajar. Tabelnya nggak jelas ya, diberikan pada tabelnya mana. Oh, alternatif dengan menggunakan titik A dan titik C maka terbentuklah garis AC. Ya, garis AC. Oh, ini garis-garisnya ya, kita bisa bikin garis AC. Ya, kemudian perhatikan konsep kesejajaran terhadap garis yang terbentuk. Kita bisa bikin garis AC, kita bikin BD, DF, BF dan seterusnya. Garis CA ya dan garis FB adalah dua garis yang saling sejajar. CA dan FB adalah dua garis yang sejajar. Tunjukkanlah jika menurut kalian masih ada garis-garis lain yang masih sejajar ya. Garis AC juga sejajar, BD juga loh ya. Nah, kan BD itu bagian dari BF. Oke, ayo kita menalar. Setelah kalian mendapatkan informasi di atas, coba terapkan pada pertanyaan berikut. Oke, di sini sudah saya siapkan. Ayo kita menalar. Coba kita baca pelan-pelan dan kita jawab bersama-sama. Setelah kalian mendapatkan informasi di atas, coba terapkan pada pertanyaan berikut. Ya, jika dua garis berpotongan, ini dua garis berpotongan. Saya gambarkan seperti ini. Jika dua garis berpotongan menghasilkan satu titik di sini, ya. Apakah yang dihasilkan dua garis saling berimpit? Oh, kalau dua garis berimpit, ini ada misalnya garis biru berimpit dengan garis merah, ya berimpit menempati tempat yang sama.
Kalau ini menghasilkan satu titik, ini menghasilkan tidak terhingga titik. Setiap titik ini adalah perpotongan kan gitu ya. Tidak terhingga titik berpotongan. Berpotongan. Ya, jika yang dihasilkan adalah titik, berapa titik yang dihasilkan tidak terhingga. Ya, sekarang nomor 2. Menurut kalian apakah sebuah garis merupakan hasil dari suatu perpotongan? Menurut kalian apakah sebuah garis merupakan hasil dari satu perpotongan? Hasil perpotongan apakah itu? Coba jelaskan. Garis itu perpotongan dari bidang. Misalnya saya punya kubus seperti ini. Ya, kubus seperti ini. Nah, di sini ada kubus. Nah, kita mempunyai bidang alas. Ya, bidang alas. Terus kita juga punya bidang tembok kanan. Bidang tembok kanan. Tembok kanan dengan alas ini akan berpotongan di bawah, membentuk sebuah garis. Ya, ini adalah garis. Jadi pada intinya garis adalah perpotongan dari dua bidang. Ya, coba jelaskan ini, penjelasannya pakai gambar tadi, kalian bikin kalimatnya sendiri. Ya, jika dua garis berpotongan, ini garis, ini ada garis lain berpotongan. Jika dua garis berpotongan menghasilkan maksimal satu titik potong, ya memang maksimal satu titik potong. Dua garis berpotongan tidak bisa membuat lebih dari satu kalau garisnya lurus. Kalau garisnya belok-belok sih lain lagi ceritanya ya, bisa banyak sekali titik perpotongan. Tapi kita sedang tidak membicarakan garis belok-belok, tetapi garis lurus. Ya. Jika dua garis berpotongan menghasilkan maksimal satu titik potong, maka berapa titik potong maksimal yang dihasilkan oleh 5 garis yang saling berpotongan. Garisnya 5, misalnya garis ini berpotongan dengan garis ini, berpotongan dengan garis ini, berpotongan dengan garis ini, berpotongan dengan garis ini. Ya, maksimal kita bisa, ini pun masih berpotongan lagi di sini. Ya, di sini, ini pun masih berpotongan lagi di sini. Ya, berpotongan lagi di sini. Ya. Ini masih berpotongan lagi di sini, ya, dan ini masih berpotongan lagi di suatu titik di sini misalnya, ya. Jadi ini masih berpotongan lagi. Wah, membentuk bintang ya, keren. Jadi kita hitung titik potongnya maksimum berapa? Kayak merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 titik potong, ini agak melengkung ya. Ya, seharusnya sih lurus, tapi kalau benar-benar diluruskan terlalu jauh ke sini nanti ya. Jadi itu biarkan agak melengkung sedikit, tapi kalau kalian bikin lagi di kertas kalian usahakan lurus ya, membentuk sebuah bintang ya. Maka berapa titik maksimal adalah 10 titik ya, 10 titik yang dihasilkan oleh 5 garis yang saling berpotongan. Jelaskan bentuk bintang seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang dan titik garis dengan bidang, jelaskan. Bagaimana keberadaan titik dengan garis? Titik dengan garis hanya ada 2 macam, titik di dalam garis dan titik di luar garis. Titik dengan bidang ya ada 2 macam juga. Ya, misalnya saya bikin bidangnya biru seperti ini. Ini bidangnya biru, ya. Ini bidang biru seperti ini, ya. Titik bidangnya kok jelek sekali ya bentuknya. Nah, saya perbaiki biar kelihatan. Nah, ini adalah bidang biru. Nah, di dalam bidang biru ini ada sebuah titik. Titik ini bisa terletak pada bidang, yaitu titik merah, atau terletak di luar bidang. Titik hijau bisa di sini, atau bisa di sini di luar bidang. Dan garis dengan bidang. Garis bisa terletak pada bidang, garis bisa di luar bidang, dan yang terakhir garis juga bisa menembus bidang. Ya, ini tembusannya ke sini. Oke. Sebuah garis dan bidang terletak pada sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, maka irisan keduanya menghasilkan sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang sama. Ini misalnya saya bikin sebuah kubus.
Ya, kubus saya namai A B C D E F G H. A B C D E F G H. Nah, sekarang apa kondisi yang kita miliki? Sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, maka irisan keduanya menghasilkan himpunan kosong. Ya, ini adalah garis ya di bidang yang atas yang dan bidang yang bawah ini. Ya, irisannya mana? Tidak ada, himpunan kosong. Ya, dia tidak pernah menyentuh. Dua bidang ini pasti sejajar karena nggak pernah berpotongan. Ya, kita lanjutkan nomor 3. Terdapat dua bidang saling berpotongan dan tidak berimpitan. Ya, maka potongannya berbentuk adalah garis. Contohnya tadi ya, di atas ini sudah saya berikan bidang merah sebagai alas dan bidang biru sebagai tembok. Ini kalau berpotongan akan membentuk garis ungu ini. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Diketahui gambar A adalah garis AB. Ya, gambar A adalah garis AB dan diketahui gambar A adalah garis AB. Ya, ini harus ada topinya, ada panahnya. Ya, jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Ya, karena titik C jelas secara visual di gambar terletak. Ya. Jadi ya, ini jawabannya. Kemudian yang B, diketahui gambar B adalah segmen garis PQ. Ya, jadi di sini nggak ada panahnya, segmen garis PQ. Jelaskan apakah titik R terletak pada segmen garis PQ? Tidak. Ya, karena ini di luarnya. Ya, jelaskan juga ini jawabannya tidak ya, tidak. Jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen PQ? Ya, iya. Secara visual karena ada dalam garis PQ. Kita lanjutkan. Diketahui gambar C adalah sinar garis KL. Gambar C adalah sinar garis KL dari K melalui L menuju tak terhingga. Ya, biasa kita simbolkan seperti ini. Jelaskan apakah titik M dan P terletak pada sinar KL. M dan P. Ya, M dan P. M tidak, ya ini tidak. P iya, karena sinar ini akan bisa dilanjutkan sampai tak terhingga. Ya, jadi melalui P juga. Ya, kalau M tidak karena berhenti sampai di sini. Ya, M tidak, P iya. Ya, jawabannya itu sampai mana tadi? Jelaskan apakah titik N dan O terletak pada sinar KL. N dan O jelas, iya. Ya. Nomor 5 sekarang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah boleh kita mengatakan garis adalah kumpulan titik-titik? Boleh. Ya, tadi titik-titik berkumpul menjadi satu yang sangat dekat terbentuklah sebuah garis. Oke. Bidang adalah kumpulan titik-titik? Boleh juga loh. Bidang ini titik-titik yang berjajar. Kan bidang terdiri dari garis-garis juga, titik-titiknya banyak bentuk bidang. Oke, bidang adalah kumpulan garis-garis, boleh. Garis-garis yang sejajar membentuk sebuah bidang. Ya, oke. Ruang adalah kumpulan dari garis-garis. Ruang adalah kumpulan dari garis, boleh juga. Ya, seperti sedotan itu, ya itu dibentuk seperti bangun kubus juga bisa. Itu kan bangun ruang, ya. Nah, membentuk kayak rumput gitu ya, boleh juga kita menggambarkan seperti itu. Sel kulit kita juga boleh ya. Oke, kemukakan alasan setiap jawaban kalian. Jadi itu sudah saya beri alasannya. Ini kan bentuk luas bidang juga ya. Oke, ya selebihnya kalian kreatif bikin kalimat sendiri. Saya beri ilustrasinya saja. Nomor 6, pernyataan yang salah dari pendapat berikut adalah dua garis sejajar tidak mempunyai titik potong. Ya, ini benar. Dua garis sejajar tidak memiliki titik potong. Yang B, garis L sejajar bidang alfa. Ini misalnya bidang alfa, ya. Ini bidang alfa. Ini akan berlanjut sampai tak hingga, luas sampai tak hingga. Garis L terletak pada bidang alfa. Apabila garis-garis yang terletak pada bidang alfa tidak berpotongan dengan garis L. Ya, tidak berpotongan, tapi semua garis L harus pada garis alfa.
Ya, garis L sejajar dengan bidang alfa. Oh, sejajar itu di atasnya ya. Di atasnya ini adalah garis alfa. Jadi benar ini. Ya. Contoh ilustrasinya misalnya seperti ini. Kembali gambar kubus tadi saya pakai ya untuk ilustrasi. Ya, di sini aja. Garis EA ya, ini tidak terletak pada bidang ini. Ya. Jadi kalau diperpanjang sampai kapanpun tidak akan terletak. Ya. Jadi tidak akan pernah berpotongan pada bidang DCGA G apa ini AEFGH DCGH, tidak akan. Kita kembali ke bawah lagi. Garis L tegak lurus bidang alfa apabila garis L tegak lurus garis-garis yang terletak pada bidang alfa. Ya, jadi bidang alfa ini memiliki garis-garis. Ya, nah kemudian ada garis lain yang tegak lurus bidang. Maka garis-garis itu bisa tegak lurus pada garis ini. Saya gambar hijau. Ya, garis ini tegak lurus. Ya, tegak lurus. Ya, oke. Garis L garis R tegak lurus bidang alfa apabila garis L tegak lurus dengan garis-garis yang terletak pada bidang alfa. Jadi ilustrasi lain boleh seperti ini. Misalnya ini bidang alfa seperti ini. Ya, ada sebuah garis merah yang tegak lurus. Ya, merah tegak lurus, ya menembus. Jadi garis manapun kita tarik, ya melalui garis ini titik tembus ini akan tegak lurus. Ini tegak lurus. Misal kita nariknya gini, ya ini garisnya ya tegak lurus juga. Garis mana aja yang kita tarik melalui titik tembusnya ini akan tegak lurus garis merah. Oke, sekarang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Banyak ruas garis berbeda dari gambar di atas adalah kalau yang ditanya adalah ruas garisnya, banyak ruas garis yang berbeda. Bisa ruas AB, ya, bisa ruas BC, ya, bisa AB, ya, bisa ruas BC dari B ke C, dari B C, bisa juga ruas AC, AC, ya. Jadi ada 3. Kemudian AB dan BA itu sama ya, jadi nggak usah kita tulis lagi. Nomor 8, perhatikan gambar berikut, sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar. Yang sejajar adalah ini garis apa ini? Garis P dan garis H itu sejajar. Ya, garis kita nulisnya P sejajar dengan H. Ini sejajar. Hanya P dan H aja yang sejajar. Berpotongan sekarang. Yang berpotongan ya, ini garis P ini berpotongan dengan M. P juga berpotongan dengan N. Ya, garis H berpotongan dengan N. M dulu ya, biar seragam. Garis H juga berpotongan dengan N. Terus kemudian garis M dan N, M itu juga berpotongan dengan N. Ya, berpotongannya di titik V ini. Sekarang bersilangan. Kalau di sini yang bersilangan tidak ada. Contoh garis bersilangan terus bagaimana? Contoh garis bersilangan saya ilustrasikan seperti ini. Ini misalnya ada balok ya, atau kubus terserah lah. Interpretasinya seperti apa. 2 garis bersilangan itu misalnya garis ini A, ini B, ini C, D, ya, ini F, ini akan anggap saja kubus ya, EF, GH. Nah, contoh 2 garis bersilangan seperti ini. Ya, garis AB ini bersilangan dengan FG. Ya, 2 garis ini tidak sejajar, juga tidak berpotongan, juga tidak pada satu bidang, tidak terletak, tidak satu bidang. Jadi ada 3 tidak ini ya. Nomor 9 sekarang. Gambarlah 5 segi 4 TABCD. Cara gambarnya kalian tarik garis ke sini ya, tarik lagi garis sini, ini putus-putus saja ya. Terus kalian tarik garis sini. Ini sebagai alasnya ya. Terus kalian ambil tengahnya ya. Terus tarik garis ke atas sebagai tingginya. Ya, terus hubungkan ini. Kalian hubungkan sini ke sini, ini ke sini, ini putus-putus karena berada di dalam. Ya,
terus ini dihubungkan ke sini. Nah, ini adalah teknik kita menggambar limas segi 4 TABCD, terus kita namai. Ini A, ini B, ini C, ini D. Lah T-nya ada titik T, T itu puncaknya. Oke, kita pakai tinta lain biar mencolok, kita pakai biru. Sebutkan semua garis yang saling sejajar. AB ya, sejajar dengan DC. Ya, terus AD sejajar dengan BC, ya, AD dengan BC, AB dengan CD. Sebutkan semua garis yang saling berpotongan. Ya, ini jawaban untuk A. Sekarang jawaban untuk B, berpotongan. Garis DC, DC, ya, ini berpotongan dengan BC. Ini dikasih gini juga enggak apa-apa. Atau nggak usah saya kasih topi ya. Intinya sesuai ini adalah garis gitu ya. Garis DC berpotongan dengan BC. BC, asal namanya ada sama-sama C-nya pasti berpotongan. Ya, apa ini? DC sama BC, terus BC sama AB, BC sama AB, ini juga berpotongan. Terus AD sama DC, AD sama DC ini juga berpotongan. Terus TB, ya. Ini kelanjutan dari B. TB ini berpotongan dengan AB, TB juga berpotongan dengan BC. Kemudian titik ini sudah ya. Terus di sini TB berpotongan dengan BC. Ya, maaf ini TC ya, TC. Ini kan tadi TB sudah ya. Sekarang kita membicarakan TC. TC berpotongan dengan BC dan TC berpotongan dengan DC. Kemudian TD sekarang. TD berpotongan dengan DC. TD juga berpotongan dengan AD. Sekarang TA. TA berpotongan dengan AB. TA juga berpotongan dengan AD. Oke, ini semuanya sudah rasanya. Kita jawab yang B sudah, sekarang yang C. Adakah dua garis yang saling tegak lurus? Tidak. Jelaskan, tidak ada dua garis berpotongan 90 derajat. Tidak ada. Ada dua garis. Oh, ada sih. Nah, lupa saya. Ada. Sebentar. Ada. Masa enggak ada? Ternyata ada. Adakah dua garis yang tegak lurus? Ada. Ya, tegak lurus simbolnya seperti ada. Ada. Karena kedua garis berpotongan tegak lurus. Kedua garis berpotongan tegak lurus. Ya. Nah, berpotongan tegak lurus contohnya apa? AB dengan BC. AB berpotongan dengan BC, tegak lurus. Berarti simbolnya saya bikin bukan nyilang gitu ya. AB tegak lurus BC. AB juga tegak lurus sama AD. Terus kemudian AD dengan DC. AD dengan DC dan ini DC dengan BC. DC tegak lurus dengan BC. Nah, ini garis-garis yang tegak lurus. Adakah dua garis saling bersilangan? Lah ini baru tidak. Ya, bersilangan contohnya seperti ini. Karena tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang sejajar, tidak memenuhi kualifikasi ini. Ya, itu adalah kualifikasi yang bersilangan. Ya, tidak ada garis yang memenuhi kualifikasi ini. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Nah, ini kalian tulis ulang nanti. Misalnya jawab itu. Jadi tidak ada dua garis yang memiliki syarat ini, ya, syarat. Oke. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut. Sebutkan garis-garis yang sejajar. Garis sejajar ini jelas. HS sejajar, H dengan S sejajar. Terus kemudian P dengan M. P dengan sejajar dengan M. Nah, ini sudah nggak ada lagi, ya. Sebutkan dua garis yang berpotongan. Kalau nggak sejajar pasti berpotongan. Ini kalau diperpanjang
garis H dan P ini pasti berpotongan ya. Contohnya ini saya perpanjang lah, akhirnya berpotongan kan. Misalnya P dengan H, P berpotongan dengan H, P juga berpotongan dengan R kecil ya. R kecil, siapa lagi ini yang berpotongan? Yang P dulu. P dengan S. P itu berpotongan dengan S, ya. P dengan M sejajar, P dengan N pasti pada akhirnya berpotongan. P berpotongan dengan N. Yang lain kalian sebutkan sendiri ya. Yang sudah disebutkan, kalau P sudah berpotongan dengan Q nggak usah dihitung dengan P lagi, ya. Jadi misalnya contohnya Q pasti berpotongan dengan M, Q pasti berpotongan dengan N, tapi Q dengan P nggak usah ditulis lagi karena P dengan D dengan sudah ada, ya. Selanjutnya terserah kalian melanjutkan sampai mana. Q dengan apa tadi? N ya. Q dengan N, M terus Q dengan N ya. Ini adalah N yang saya maksud. Oke. Dan seterusnya kalian cari sendiri. Ya, caranya seperti ini. Kita lanjut saja, scroll ke atas. Kita tadi sudah mengerjakan nomor 10 ya. Kita akan cari untuk nomor 11, kita kerjakan sekalian di sini. Nah, ini nomor 11. Perhatikan gambar berikut, tulislah semua garis bilangan yang saling sejajar. Garis bilangan yang saling sejajar adalah AD sejajar dengan BE, sekaligus saya tulis ini juga sejajar dengan CF. Ya, artinya sebenarnya kalian bisa AB sejajar BE, AB sejajar CF, dan BE sejajar CF, boleh juga tulis seperti itu, langsung jadi satu seperti ini juga boleh. Ya, kemudian ini AB dengan DE, AB dengan DE, terus BE dengan AD, BE ini sejajar dengan AB, BE dengan AD. Oke, itu adalah garis-garis yang sejajar. Kemudian ini satu paket, dan ini satu paket juga. Ya, kalau ini memang paling banyak ya, ada 3 yang sejajar. Ya, ini sama ini satu pasang, ini sama ini satu pasang. Ya, AB, BE dengan AD sudah ya, BE dengan AD kan sudah di sini tadi, nggak usah kita tulis lagi. Ya, tinggal tambahan satu paket yang belum AB dengan DE ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar segitiga berikut, gambar segitiga ABC. Ya. ABC terdiri dari 4 buah segitiga yang sama dan sebangun. Tentukan ruas garis yang sejajar dengan AB. Yang sejajar dengan AB, AB itu ini yang sejajar adalah DF. Ya, ini sejajar dengan DF. Terus DF yang sejajar dengan DF ya AB. Ya, AB sejajar dengan AE juga ya. Sejajar dengan AE, sejajar dengan EB ya. Sejajar dengan EB juga boleh diperluas seperti ini. DF ini sejajar dengan AE, juga sejajar dengan EB, boleh juga sejajar dengan AB. DE ini sejajar dengan, bisa sejajar dengan CF, boleh juga sejajar dengan FB, juga boleh juga sejajar dengan CB. Oke. Perhatikan gambar berikut, diketahui titik P berada pada tengah-tengah AB, ya, titik P berada pada tengah-tengah AB, ya, dan titik H berada di tengah-tengah BC, titik H berada di tengah-tengah BC, ya. Titik T di tengah-tengah PH, titik T di tengah-tengah PH, ya, titik T mana ini? Titik T di tengah-tengah PH, ini jadi R, ini R yang dimaksud ya. Titik T ini di tengah-tengah PH, ini salah ketik, seharusnya ini R ya. Ini R di tengah-tengah PH. Hubungan titik H ya dengan titik R, H dengan R. Hubungan titik H dengan titik R. Ya, titik H dengan titik R ini hubungannya apa? Ya. Hubungkan, bukan hubungan, hubungkan titik H dengan titik R. Jika HR diperpanjang, ya, maka apakah akan memotong perpanjangan? Jika HR diperpanjang,
apakah HR ini memotong perpanjangan FB? Jelaskan. Ya. Jelaskan, jawabannya iya. Ya. Jadi FB ini kalau kita perpanjang terus, ya, ini ke sini dan ini kita perpanjang terus, ya, akan memotong di sini. Ya. Nah, karena perpanjangan FB kalau diperpanjang terus ke bawah dengan HF diperpanjang terus ke bawah akan berpotongan di titik, misalnya ini titik X, ya, akan berpotongan di titik X. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Ya, karena garis FB tidak sejajar bidang, tidak sejajar dengan bidang PHH, ya, PHH. Karena enggak sebidang, pasti ada pada suatu saat akan mau berpotongan, akan menembus, ya, akan menembus bidang ini, yaitu. Terus kenapa garis ini berpotongan? Karena ini kalau kita perpanjang akan memotong, ya, memotong di titik tembusnya itu, ya. Dan garis HF, ya, ini alasan lain. Garis HF merupakan proyeksi garis FB terhadap bidang PHH. Oke, maaf tulisannya agak kacau ya. Ini memang terbatas mousepad-nya. Perhatikan gambar 5 segi 4 berikut. Nah, tentukanlah pasangan garis sejajar. Pasangan adalah AB sejajar dengan DC. Kemudian AD sejajar dengan CB. Ini pasangan dua garis sejajar. Pasangan dua garis yang berpotongan. Ya, sekarang sama dengan tadi ya, ini mirip sekali dengan yang sudah kita kerjakan 5 yang sudah saya gambar tadi sebelumnya. Jadi ini kalian lanjutkan sendiri ya. Garis yang berpotongan itu saya secara lisan aja ya. TA ini berpotongan dengan AB dan AD. TD berpotongan dengan AD dan BC. TC berpotongan dengan BC dan AD. TB berpotongan dengan AB dan BC. Terus kemudian garis AB berpotongan dengan CB. Garis BC berpotongan dengan DC. Garis DC berpotongan dengan AD. Garis AD berpotongan dengan AB. Nah, ini adalah garis-garis yang berpotongan, ya. Garis AC dan DB juga berpotongan di titik O. Macam-macam itu garisnya, tapi itu enggak dihitung ya. Ini kan garis bantu aja. Garis-garis yang horizontal. Ya, garis yang horizontal itu adalah garis AB, ini horizontal ada di alas ya. Terus kemudian garis AB, kemudian garis apa lagi ini? AB ada horizontal, terus garis BC horizontal, CD ini horizontal, DA ini horizontal. Garis yang vertikal itu hanya OT. OT ini vertikal ke atas ya. Tegak lurus bidang alas. Tuh, sudah habis. Ya sudah, ini adalah nomor terakhir kita cek di buku. Apakah itu memang nomor terakhir, nomor 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini kita akan nanti menuju ke kegiatan 7.2 ya, di segmen berikutnya. Jadi untuk segmen ini cukup dulu. Semoga ini bisa membantu kalian belajar. Amin. Allahumma amin. Ya, oke ya, tunggu aja. Nanti segmen berikutnya akan segera saya bikin.